Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh jauh panggang dari api, sungguh jauh harapan kita terwujud, sungguh mungkin sebuah imajinasi atau ilusi kalau konsep ya kedisiplinan beragama, kedisiplinan dengan syariat Allah itu masih sesuatu yang dangkal, sesuatu yang compang-camping, sesuatu yang belum komprehensif. Ada waktu, ada proses, harus ada keinginan memang ya. Bagaimana peran para ulama mencerdaskan umat ini. Peranan umara mengawal program edukasi bimbingan keumatan ini. Peran teknokrat, birokrat adalah menyediakan infrastruktur agar bagaimana keharmonisan antara din dengan sultan ini benar-benar terwujud dengan baik, terwujud dengan sempurna dan paripurna. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya, apa yang terjadi? Bahwa ketika sekularisme muncul karena perlawanan antara agama dan negara. Karena terjadi bentrokan pemikiran, yang satu ingin menghegemoni satu yang lainnya, maka ini adalah cerita masa lalu yang tidak pernah kompatibel alias relevan dengan Indonesia. Negara yang agama menjadi spirit, agama menjadi energi, agama menjadi aspirasi yang walaupun tentu saja power aspirasinya adalah secara konstitusional, secara legal, berbasis adat, tradisi, konstitusi yang ada di masing-masing negara. Indah sekali, Masya Allah. Pandemi yang berhasil kita lalui, mungkin saya kolaborasi antar lini ketika bagaimana membangun solidaritas di tengah korban bergelimpangan satu sama lainnya akibat pandemi. Sungguh sebuah potret yang indah sekali. Potret yang terbaik. Bagaimana bangsa ini bangkit di tengah ujian, di tengah tantangan sebesar apapun, setinggi apapun. Mari budaya ini, khazanah ini, warisan ini kita jaga. Para pemirsa dimanapun berada. Ya, kita adakan, kita jauhkan dari stigma-stigma yang tidak pada tempatnya terhadap agama ini. Dan memang kalaupun ada kekeliruan, biarkanlah para ulama yang membangun edukasi tanpa henti. Ya, bimbingan-bimbingan yang begitu sistemik agar nanti ya fikroh-fikroh atau tidak pemahaman yang salah itu bisa diluruskan kembali. Hadirkan budaya dialog agar kedisiplinan dalam bersyariat itu benar-benar menjadi dasar terwujudnya masyarakat madani yang kita dambakan ini. Budaya buka budaya hiwar, budaya dialog yang benar-benar membuat kita ini bisa lebih tajam, membangun optimisme, lebih kuat membangun harapan untuk Indonesia yang jaya, Indonesia yang berwibawa, Indonesia yang gemah ripah loh jinawi dalam balutan baldah thayyibah warabun ghafur. Jalan masih panjang, tapi harapan masih juga bisa kita jaga. Selama tadi, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, alias ittiba, kedisiplinan terhadap syariat ilahi. Begitu nampak, begitu terwujud dengan kuatnya. Mari hadirkan Quran di hati kita sebagai undang-undang kehidupan. Hadirkan Al-Quran kita di kantor-kantor pekerjaan kita, di pasar-pasar kita, di lembaga-lembaga pendidikan, di lembaga sosial kita semua. Kan itulah wajib kebutuhan hanya ittiba. Dan jangan mengekor kepada di luar syariat ilahi. Cukupkan dengan syariat ilahi. Hadirkan kedisiplinan, maka Allah ya, ketika Allah menurunkan hidayah, tentu ada sabab musabab. Giroh yang kuat, edukasi yang sistematis dari para ulama, yakin itu akan menjaga betul khazanah hidayah bisa terjaga di negeri kita yang tercinta ini. Karenanya, apapun dan bagaimanapun, segala dinamika, segala tantangan, biarkan itu menjadi satu seni kehidupan. Seni untuk kita
lebih matang, lebih kuat, lebih inovatif. Bagaimana mengkompromisasikan antara din dengan daulah, antara Al-Quran dengan sultan secara baik, secara bijak, secara proporsional. Harapan kita sekalian, Muslim Indonesia adalah role model bagi Muslim di negara belahan dunia lainnya. Muslim yang benar-benar inspiratif, menginspirasi nilai-nilai rahmatan lil alamin, menciptakan nilai-nilai wasatiyah kepada seluruh, sehingga agama Islam benar-benar menjadi penyejuk bagi peradaban manusia. Apa yang dilakukan secara keliru oleh sebagian kecil umat Islam, janganlah itu dijadikan alasan untuk menyudutkan mayoritas umat Islam yang banyak ini. Berbuatlah yang objektif, yang proporsional. Bagaimana kesalahan dalam beragama jangan menjadi penyebab mendiskreditkan agama itu sendiri. Salah pemahaman bukan hanya milik satu agama. Radikalisme bukan hanya milik suatu agama. Radikalisme bukan hanya milik satu negara. Siapapun akan terjerat dengan yang namanya radikalisme. Pasti. Tapi kita punya rem, kita punya kompas. Bahwa kembalikan agama pada relnya. Hadirkan fungsi ulama dengan sepenuhnya. Lalu bagaimana kolaborasi as-sultan pemerintah dengan umat, dengan ulama, yakin menghasilkan satu tatanan kehidupan yang berdampak, yang kuat, yang berwibawa, yang pada ujungnya Islam sendiri akan berkibar sebagai dinus salam, agama pencipta perdamaian, bukan dinul harb, agama pencipta peperangan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.